Suara Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata belum mampu meyakinkan Donald Trump untuk menghentikan perang melawan Iran. Tapi seberapa besar pengaruh Putin untuk meyakinkan negara lain agar Amerika Serikat, Israel, dan Iran menghentikan perang? Kami akan ulas bersama dengan Dubes RI untuk Rusia periode 2018 hingga 2011. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring ada Pak Hamid Awaludin dan juga ada pengamat Timur Tengah Bung Faisal Assegaf juga telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kan kalau kita lihat ya, Putin berusaha dan juga berupaya untuk menelpon Trump untuk melakukan upaya diplomasi begitu, agar mendorong ketiga negara, salah satunya Amerika Serikat yang kemudian juga punya peran besar dalam peperangan ini untuk bisa melakukan negosiasi bersama dengan Iran untuk mengakhiri perang. Tapi kemudian kita tahu ini ditolak mentah-mentah oleh Trump. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Putin setelah ini, Pak Hamid Awaludin? Sebenarnya bukan ditolak mentah-mentah ya. Itu cara Trump untuk melakukan trade off dengan Rusia. Oke. Begitu juga Rusia mendekati Trump menghentikan perang bukan semata-mata alasan apapun ya. Jadi gini skenarionya. Itu Rusia berhadapan dengan Ukraina. Sudah tahun keempat. Dia juga nggak mau berhenti kan karena gengsi. Tetapi tidak bisa juga melanjutkan perang terus-menerus. Karena perlawanan dari Ukraina ternyata dahsyat. Ingat waktu pertama kali diserang dia hanya mengatakan hanya beberapa hari habis. Ternyata sudah masuk tahun keempat. Nah, tahu terus kemampuan juga sudah terbatas karena masalah ekonomi. Begitu juga Trump. Trump janjinya kepada dunia dalam waktu beberapa saat saja dihabisi Iran. Ternyata sudah hari ke-12 bukannya habis, perlawanan semakin sengit. Dua-dua punya ego untuk menghentikan perang ini meskipun secara ekonomis sudah tidak mampu baik Amerika maupun Rusia. Nah, Putin menelpon Trump dengan asumsi perang berhenti, kemudian yang diharapkan memang adalah permintaan Trump hentikan juga perang di situ. Jadi kepada dunia akan sehentikan perang dengan Ukraina, tapi ada timbal baliknya perang Iran berhenti. Itu cara berpikir ya. Kedua, Trump itu mengapa tiba-tiba loncat ke tengah berkomunikasi dengan Trump? Itu kan Iran adalah strategic alliance, ya partner strategiknya di Eurasia, sehingga dia punya kepentingan untuk menghentikan perang. Sebab kalau ekonomi, ya sebenarnya perang di Iran itu kalau berlanjut, yang diuntungkan itu adalah Rusia karena harga minyak kan naik sekarang akibat perang. Dan ingat, suplai kebutuhan minyak dunia itu disuplai 12-13% dari Rusia. Jadi mestinya secara ekonomis ya Putin atau Rusia itu diuntungkan oleh perang. Tapi pertimbangannya itu tadi. Ya, ada dua. Itu jawaban saya penanda. Bahwa apakah dia didengar atau tidak, namanya negosiasi. Itu Trump kan gengsi langsung mengatakan oke deh kita terima. Apalagi yang meminta ini saingannya kan adalah Rusia. Ingat ya, ada dua superpower lain yang menjadi saingan berat Amerika, yaitu Rusia dan Cina. Dia ingin selalu menunjukkan kepada dunia bahwa kami tidak diatur oleh superpower lain karena kami adalah hegemonic power. Itu cara berpikir. Oke, jadi Anda bisa mengatakan saat ini Trump masih gengsi untuk kemudian ada bergen-bergen antara Rusia dan juga Amerika Serikat untuk dalam waktu dekat ini, kalau menurut Anda? Meskipun dia sudah tidak mampu lagi melanjutkan perang, secara ekonomi nggak bisa. Apalagi sekarang partner dia di Timur Tengah sudah mulai tidak percaya kepada Amerika karena
gara-gara pangkalan militer Amerika di Timur Tengah itu dihantam oleh Iran kan, sehingga negara-negara tersebut merasa, loh, kok kami nggak dilindungi oleh Amerika, meskipun sebenarnya hanya pangkalan militer. Itu, ya. Oke, nah kalau Belum lagi saya bicara soal domestik Amerika ya, tekanan domestik Amerika kuat sekali Kuat, untuk ya, menghentikan perang. Ya. Oke, nah ini yang kemudian jadi pertanyaan saya. Kalau sekarang dalam waktu dekat saja Putin menelpon Amerika Serikat masih gengsi walaupun secara ekonomi ini sudah habis-habisan lah ibaratnya Amerika Serikat saat ini. Nah, saya mau ke Bung Faisal. Jadi Bung Faisal, kalau Putin saja belum bisa didengarkan oleh seorang Trump masih dalam tanda kutip masih gengsi untuk kemudian ada diplomasi di sana, ada bargain di sana. Kalau dari pengamatan Anda, apa yang kemudian bisa membuat Trump untuk bisa menghentikan perang? Kalau tidak bisa dihentikan dalam waktu dekat, paling tidak melunak sedikit. Ya, saya kira tekanan dari masyarakat dalam negeri Amerika itu sendiri, karena berbagai hasil survei menunjukkan, termasuk hasil survei dari CNN, Quinnipiac, maupun Fox, itu menunjukkan bahwa lebih dari setengah, sekitar 53% warga Amerika menentang serangan Amerika bersama Israel ke Iran. Terus kemudian juga hasil dari survei itu sendiri, lebih dari setengah warga Amerika merasa serangan Amerika bersama Israel ke Iran malah menambah ancaman bagi Amerika, malah membuat Amerika menjadi tidak aman. Belum lagi harga gas dan minyak yang melonjak akibat ya Selat Hormuz yang ditutup oleh Iran atau diseleksi secara selektif. Ketika sebelum perang sekitar 140-an kapal tanker bisa melewati Selat Hormuz, tapi sekarang sekitar 2-4 saja yang bisa melewati Selat Hormuz saban hari. Nah, terakhir itu kemarin ada 3 kapal tanker yang nekat ingin melewati Selat Hormuz walaupun sudah diberi peringatan, akhirnya diserang oleh Iran. Oke, termasuk juga Anda sepakat bagaimana hubungan antara Amerika Serikat yang dinilai sekarang merenggang oleh negara-negara Timur Tengah setelah Amerika dianggap tidak membackup dalam tanda kutip ketika negara-negara di Timur Tengah ini kemudian diserang oleh Iran dengan menyasar pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Bagaimana Anda punya penjelasan soal hubungan antara Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah dengan Amerika Serikat saat ini? Ya, saya kira selama ini, selama puluhan tahun, 6 negara Arab Teluk, terutama Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman, itu mengandalkan pangkalan Amerika untuk pertahanan, bukan hanya untuk pertahanan negaranya saja, tapi untuk keberlangsungan rezim. Makanya ketika terjadi revolusi Arab 2011, itu 6 negara Arab itu aman, walaupun di Bahrain sempat ada demo besar-besaran. Nah, yang sekarang terjadi adalah mulai ada demo besar anti pemerintah di Bahrain, karena memang mayoritas rakyat Bahrain adalah Syiah, sedangkan rajanya ada Sunni. Itu kabar terakhir seperti waktu 2011, Bahrain meminta pasukan keamanan dari Yordania untuk menangani atau menghadapi demonstran yang berakhir ricuh di Bahrain. Jadi udah sekitar dari awal perang, rakyat warga Bahrain yang Syiah sudah senang dengan serangan-serangan Iran, baik peluru kendalinya maupun pesawat nirawak kamikaze-nya yang menghantam pangkalan militer di Bahrain, termasuk juga armada laut kelima Amerika yang ada di sana. Nah, saya kira para pemimpin Arab ini harus mulai mempertimbangkan, karena ternyata mereka sekarang merasakan getahnya keberadaan pangkalan Amerika di negara-negara mereka selama ini, ternyata sekarang malah menjadi ancaman serangan. Dan itu memang sudah diperingatkan Iran jauh-jauh hari, kalau Amerika berani menyerang Iran, maka pangkalan militer Amerika yang ada di Timur Tengah akan diserang oleh Iran. Saya kira para pemimpin Arab harus mulai mempertimbangkan bagaimana nantinya hubungan antara mereka dengan Amerika Serikat dalam konteks pertahanan negara mereka. Oke, terkait dengan penjelasan Anda tadi, itu artinya bagaimana ketika melihat dinamika yang saat ini terjadi, begitu dengan prediksi Anda soal arah konflik Iran dalam beberapa bulan ke depan?
Yang pasti bola ada di tangan Iran karena berbagai pejabat, terakhir sendiri Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bilang bahwa tidak ada agenda gencatan senjata pada kami. Artinya perang akan terus berlanjut, dan juga sudah dikemukakan oleh Brigadir juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Ali Naini, bahwa Iran siap berperang selama 6 bulan. Nah, ketika ada kabar bahwa Pentagon sedang menyiapkan perang untuk 100 hari atau 3 bulan. Artinya di sini kesiapan Iran jauh lebih siap ketimbang Amerika bersama Israel di sana. Saya ingin Oke, lanjut silakan dengan Pak Hamid. cara berpikir Mas Faisal ya. Saya benar, Iran lebih siap berperang untuk jangka panjang. Oke. Kenapa? Begini, sejarah ya. Tidak ada perang jangka panjang yang dimenangkan oleh Amerika selama Perang Dunia Kedua. Belum ada. Amerika berperang mau singkat. Karena prajurit tempur Amerika itu semangatnya beda dengan pasukan lain. Karena mereka hanya mengandalkan teknologi. Oke. Ya, itu. Kalau Iran, Ideologi. ya, sangat ideologis, apalagi dia diserang dalam keadaan bulan puasa. Jadi dia menganggap berperang itu mati syahid. Gitu ya. Itu bedanya, semangat tempurnya tinggi. Dan kedua, jangan underestimate kemampuan persenjataan Iran. Jangan hanya karena dia tidak pernah muncul sebagai negara adidaya dalam hal militer, tapi mereka memiliki berbagai variasi senjata yang jumlahnya lebih banyak daripada negara lain, sehingga ucapan atau pernyataan pihak Iran bahwa dia siap bertempur jangka panjang itu benar adanya, sangat benar. Amerika justru saya ketakutan kalau dalam waktu dekat dia tidak habisi Iran, maka Amerika kalah. Itulah yang Contoh ya, contoh perang Korea dia tidak bisa menangkan karena itu jangka panjang. Perang dengan Vietnam sama. Yang lebih hebat lagi, perang melawan Taliban, padahal Taliban itu bukan negara, hanya kelompok orang. 20 tahun perang dia tidak bisa habisi. Jadi exitnya adalah damai. Gitu. Oke. Memang dibutuhkan pihak ketiga ini menjadi mediator yang efektif untuk menyelesaikan masalah Iran ini. Oke, jadi menurut Anda ada perlu sekali pihak ketiga untuk kemudian bisa melakukan diplomasi ataupun upaya untuk bisa mendamaikan setidaknya gencatan senjata. Anda melihat, Anda melihat saat ini realistiskah kemudian ada pihak ketiga untuk melakukan diplomasi dan juga gencatan senjata saat ini dalam waktu dekat? Sangat realistis dan itu sangat ideal karena dampak perang Iran ini sudah lari kemana-mana. Terutama segi ekonomi, seluruh bangsa akan kena ini dampak ekonominya karena salah satu penggerak ekonomi dunia itu adalah minyak. Harga minyak di semua negara naik. Dan ingat deh, begitu harga minyak naik, ongkos transportasi logistik juga akan naik. Ya, apakah itu logistik dalam bentuk makanan jangka panjang, jangka pendek, begitu juga harga komoditi pasti naik, pasti naik. Dan ini krisis yang sudah ada di depan mata untuk dunia saat ini ya, terkait dengan dampak perang Iran, Israel dan juga Amerika Serikat. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah begini, Anda mengatakan realistis ketika saat ini dibutuhkan ada pihak ketiga untuk melakukan diplomasi dan juga upaya gencatan senjata. Tapi bagaimana dengan respon Iran yang sampai saat ini masih kekeh bahkan mengatakan tidak ada diplomasi bersama Amerika Serikat? Seluruh pihak yang bertikai memiliki gengsi untuk menyatakan menghentikan konflik. Itu harga diri. Apalagi Iran berada dalam posisi diserang dan memiliki kemampuan melawan. Beda dengan kasus tahun 80 berapa itu 81 kalau saya nggak salah, perang Malvinas antara Inggris dan Argentina. Memang tidak seimbang kan? Sehingga Argentina menyerah. Kalau Iran memang luar biasa.
dia memiliki senjata dan dia memiliki semangat perlawanan yang lebih tinggi dari semangat perlawanan prajurit-prajurit Amerika. Jadi memang ada harga diri di situ. Tapi bisa juga tanpa ada ikhtiar untuk mendekati. Seluruh pihak yang berkonflik memiliki egonya untuk menghentikan konflik. Karena posisinya nyaris sama. Sama. Ya. Oke, Saya Bung bisa Faisal tambahkan, Assegaf, Mbak. bagaimana dengan penilaian Ya. Anda? Realistiskah kemudian perlu ada pihak ketiga, begitu mungkin salah satunya adalah Rusia untuk bisa mendamaikan dalam tanda kutip dan juga gencatan senjata dalam hal ini, yang kemudian bisa diterima oleh Iran yang sampai saat ini masih kekeh untuk bisa perang habis-habisan? Kalau saya kira saya malah sebaliknya, para pemimpin negara di seluruh dunia harus mulai berpikir terbalik, artinya harus memberikan sanksi terhadap Amerika maupun Israel karena mereka sudah terbiasa melanggar hukum internasional, melanggar prinsip PBB. Bahkan Israel ini sudah dianggap penjahat perang oleh Mahkamah Pidana Internasional, Netanyahu-nya. Terus juga ICJ, Mahkamah Internasional, Human Rights Watch, Amnesty International sudah menyatakan bahwa Israel melakukan genosida yang merupakan kejahatan perang dalam hukum internasional. Saya kira para pemimpin dunia harus berpikir bahwa bagaimana kita bersatu untuk memberikan sanksi bagi Amerika maupun Israel. Karena kalau misalkan kita melakukan mediasi, itu seolah-olah Iran sebagai korban tidak mendapatkan keadilan, tapi pelaku dibiarkan bebas tanpa sanksi. Saya Jadi kira gini ya, Saudara Oke, Faisal ya, silakan Ya. Bung Hamid. cara berpikir Anda itu cara berpikir jangka panjang. Sementara perang ini sudah banyak menelan korban. Yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini ya, adalah menghentikan perang agar nyawa manusia tidak melayang, kemudian infrastruktur tidak rusak, kemudian ekonomi dunia segera pulih. Ya, untuk jangka panjang apa yang Anda katakan itu benar, tapi proses hukum itu membutuhkan kondisi yang aman dulu. Ya, jangka panjang benar. Yang harus dihentikan sekarang ini perang. Itu. Kalau Itu saya harus kira dihentikan. malah dunia sudah tidak adil terhadap Iran. Terbaru kemarin Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi diusulkan oleh Bahrain dan didukung oleh 35 negara yang mengecam serangan Iran terhadap negara-negara Arab Teluk. Tapi resolusi itu sama sekali tidak mengutuk serangan Amerika dan Israel terhadap Iran yang Ya, sebenarnya pemicu semua perang. itu politik, Bu. Yang harus dilakukan sekarang ini, bagaimana perang immediately and unconditionally cease, dihentikan. Ini yang harus dilakukan agar nyawa manusia berhenti tidak melayang, kemudian ekonomi, terutama ekonomi juga ini, dampaknya kemana-mana. Pasti angka kemiskinan seluruh dunia naik, angka pengungsi akan naik. Jadi harus ada prioritas sekarang ini. Bagaimana menghentikan perang? Setelah itu saya percaya, saya orang hukum, ya saya yang selalu berteriak, bagaimana itu Netanyahu diadili, tapi itu kita selesaikan dulu ini perang ini. Ini pemimpin dunia harus menyatu, mencari solusinya, hentikan perang dulu. Soal nyawa, bahwa PBB resolusinya tidak adil, everybody knows. Semua kita tahu itu, bahwa politik PBB adalah politik keterpihakan terhadap Amerika dan Israel. Everybody knows that. Ya. Oke, silakan Bung Faisal. Ada pandangan Anda? Ya, kalau saya kira para pemimpin dunia ya harus berpikirnya terbalik. Artinya ketika Iran ini menjadi role model yang bagus bagi para pemimpin dunia, terutama negara-negara Muslim, bahwa sebuah bangsa itu harus punya harkat martabat ketika membela kebenaran, ketika melawan ketidakadilan ya harus berani. Saya kira Iran sedang memberikan praktek atau contoh yang bagus agar ketika para pemimpin negara Muslim tunduk didikte oleh Amerika, termasuk Dewan Perdamaian, Iran adalah satu-satunya yang menolak didikte oleh Amerika, skenario Amerika di Timur Tengah, termasuk dalam isu Palestina. Walaupun memang perang ini nanti akan berefek domino terhadap dunia, menurut Anda, Bung Faisal? Ya, karena bukan Iran. Selama ini Iran tidak pernah melakukan agresi ke negara lain. Artinya jangan disalahkan ketika Iran memberikan balasan yang sebenarnya membuat sekarang Netanyahu maupun Trump berpikir ternyata mereka salah hitung menyerang Iran, salah hitung membunuh pemimpin tertinggi.
Kita sudah tahu semua itu. Dari awal saya katakan, harga diri Iran, semangat tempur Iran, teknologi Iran sudah membuktikan Amerika sebenarnya kalah di sini. Nah, target waktunya sudah terlewati. Persoalannya sekarang bagaimana kita hentikan agar nyawa manusia tidak berhenti, ekonomi dunia tidak terdampak. Ini yang harus prioritasnya, Bung. Ya, saya setuju. Iran itu jago. Saya setuju. Bela Iran, yes. Indeed. Kita semua lakukan ini. Tetapi dalam kondisi perang begini, ya harus ada ikhtiar serius. Ya, ada ikhtiar serius menghentikannya. Karena ini dampaknya sudah luar biasa. Ya, eskalasi perang sudah lari kemana-mana. Pakistan sudah mau ikut dan seterusnya dan sebagainya. Jadi memang segera ada ikhtiar menghentikan perang. Itu Oke, harus ada segera ikhtiar ataupun upaya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk bisa menghentikan perang, dan nanti jangka panjangnya seperti Anda sebutkan dari pandangan Anda, Bung Faisal, terkait dengan pemberian sanksi oleh dunia terhadap Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya, seberapa besar pengaruh Rusia atau ada negara lainkah di lain Rusia yang kemudian bisa mengajak negara lain untuk bisa mendamaikan ketiga negara ini yang saat ini terlibat perang? Saya dengar diam-diam Amerika mendekati Italia. Karena di Eropa itu satu-satunya negara yang tidak secara terbuka berbeda paham dengan Amerika mengenai masalah Iran ini adalah Italia. Sedengar diam-diam Amerika mendekati Italia. Ya. Lantas? Nah, apakah efektif Trump? Tergantung juga sejauh mana ikhtiar Trump menghentikan perangnya melawan Ukraina. Itu. Jadi saling mengunci nih, ya. Amerika mensyaratkan Rusia menghentikan perang, Rusia menyarankan Amerika menghentikan serangan terhadap Iran. Saling mengunci di situ. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan saya, apakah kemudian ini juga nantinya bisa diterima oleh Iran? Kalau menurut Anda, Bung Faisal, dari kacamata Anda, negara mana yang kemudian bisa dalam tanda kutip didengar oleh Iran untuk kemudian bisa melunak pemerintahan Iran? Sejauh ini yang disampaikan Pak Hamid Awaludin memang saya sudah dengar, tapi memang Iran sudah menyatakan menolak segala bentuk tawaran mediasi, karena yang Iran sedang tegakkan ini adalah keadilan. Kita tidak pernah melihat ada negara sejak mungkin puluhan tahun ini berani menyerang Amerika, berani menyerang pangkalan Amerika, dan bahkan berani memberikan sanksi terhadap Israel yang tidak pernah bisa dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Kalau misalkan tadi Pak Hamid bilang dalam jangka panjang para pemimpin negara harus berpikir untuk memberikan sanksi, sudah banyak contohnya. Ketika Amerika melakukan invasi ke Afghanistan, meruntuhkan rezim Taliban, itu tidak ada, padahal korban banyak jatuh, tidak ada pemimpin yang berpikir bagaimana untuk memberikan sanksi terhadap Amerika. Ketika menumbangkan rezim Saddam Hussein, jutaan juga warga Irak yang tewas selama mungkin 2003 sampai 2018, 15 tahun pasukan Amerika di sana, itu jutaan warga, tidak ada pemimpin di dunia yang bersatu memberikan sanksi bagi Amerika. Artinya Iran ingin menunjukkan sebagai sebuah bangsa, walaupun kekuatan tidak sebanding, tapi karena punya harga diri, harkat dan martabat, Iran berani melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh dua negara superpower, Amerika di dunia dan Israel di Timur Tengah. Oke, jadi menurut silakan Bung Pak Hamid. Berpikir begitu ya. Saya tidak berpikir fatalis. Yang saya inginkan ya sesegera mungkin ada ceasefire, sesegera mungkin perang. Karena soal nyawa manusia, soal dampak ekonomi seluruh bangsa akan kenain. Bahwa Iran patut dicontoh karena semangat perlawanan number one. Saya salut orang Iran, saya salut pemimpin Iran melawan hegemoni. Tetapi di saat yang sama, ya perang ini harus dihentikan sesegera mungkin. Itu cara berpikir saya ya. Saya mencintai kemanusiaan dan saya mencintai agar tidak ada orang miskin karena perang. Oke, terakhir singkat saja, Bung Faisal.
Ya, saya kira perang ini baru bisa berhenti kalau Amerika dengan Israel menghentikan serangan. Selama Amerika dengan Israel tidak menghentikan serangan, artinya Iran akan terus membalas dan menegakkan keadilan bagi bangsa mereka. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kita akan lihat bagaimana upaya dari dunia, termasuk juga apakah kemudian seorang Trump dan juga Israel kemudian bisa menghentikan perang ini secara singkat. Terima kasih pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf dan juga Dubes RI untuk Rusia periode 2008 hingga 2011 Pak Hamid Awaludin telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hamid. Mbak